Film dimulai dengan penampakan Bu Dokter yang berada di Damaskus, Syria, sedang melakukan operasi mata. Setelah penat bekerja, Bu Dokter tersebut menyempatkan memeriksa pasien lain. Kemudian Bu Dokter ini pulang dari tempat kerjanya sambil menelpon suaminya. Dalam perjalanannya itu, Bu Dokter ini merasakan hal yang aneh karena jalan yang dilalui tidak seperti biasanya. Gak lama kemudian, terjawab pertanyaan Bu Dokter itu. Karena tiba-tiba saja, driver mobil berhentikan mobilnya lalu segera berlari keluar dengan cepat. Bu Dokter yang bernama Kim ini sontak kaget melihat mobil yang datang menuju ke arahnya. Dengan cepat, Kim menutup pintu mobil dan segera menguncinya. Dengan cepat mereka menembak mobil, menangkap Kim serta langsung membawa Kim pergi jauh entah kemana. Suami Kim hanya bisa teriak memanggilnya di handphone. Dan inilah misi pertama, The Brave. Selamat datang di alur cerita film Rancak Bana. Inilah kisah Defense Intelligence Agency atau yang dikenal dengan Badan Intelijen Pertahanan. Badan Intelijen Pertahanan bergantung kepada dua grup. Analis intelijen di Washington bertugas mengungkap dan menafsirkan ancaman dan pasukan khusus yang bertugas menghapus ancaman tersebut. Dalam gedung DIA, Patricia Campbell sedang menganalisa kejadian penculikan Kimberly Wells atau yang kita kenal dengan Dr. Kim. Campbell menganalisa petunjuk yang ada bahwa penghubung Kim dengan para penculik adalah drivernya Kim. Campbell menyuruh anak buahnya untuk segera mencari siapakah drivernya Kim ini. Let's do it. Di lain sisi, tampak tim operasi khusus di daerah Incirlik, Turki. Kapten Adam Dalton menerima panggilan video call dari Campbell. Deputy Director Campbell. Hi, Adam. Dalton langsung menerima arahan dari Campbell, yang kemudian diteruskan Dalton ke anggotanya yang lain. Diperlihatkan semua anggota tim dapat panggilan dari pagernya. Bagian komunikasi, Agen Bridge Carter. Lalu bagian intelijen, Agen Amir Al-Raisani. Berikutnya bagian petugas medis, Agen Joseph McG. Maguire. Lalu yang terakhir, bagian sniper, Agen Jasmine Jess Khan. Pasukan khusus operasi DIA ini terdiri dari 5 orang. Di gedung DIA, Hannah mendapatkan informasi tentang drivernya Dr. Kim, Nasim Taub. Didapatkan lokasi Nasim Taub dari jaringan ponselnya ke wilayah kekuasaan Al-Nusrah. Disimpulkan oleh Campbell bahwa Dr. Kim bukan diculik untuk meminta tebusan, karena Al-Nusrah tidak menebus orang Amerika tetapi memenggalnya. Sedikit cerita, Al-Nusrah ini terkenal dengan pengebomannya. Dan di saat Al-Nusrah ini ada pertemuan, Campbell menjatuhkan bom kepada mereka, sehingga membunuh pemimpin Al-Nusrah Burhan Baghdadi. Maka, sepertinya penculikan Kimberly Wells ini merupakan aksi balas dendam, yang mana artinya Kim akan dieksekusi di ruang terbuka sekitar 72 jam ke depan. Sesuai perintah Campbell, Dalton pun segera menangkap driver Kim yang bernama Nasim Taub untuk menginterogasi dan meminta lokasi Kim berada. Drone pun segera memantau pergerakan tim Dalton. Pris dan McG bertugas untuk memantau di atas gedung. Amir dan Jess bergerak di bawah untuk memantau langsung di lapangan. Didapati seorang pria yang masuk ke dalam gedung dan hal itu diketahui oleh Dalton dan Jess yang juga beraksi untuk mengikutinya. Sementara Amir masuk lewat pintu belakang. Bridge yang memantau dari atas gedung mendengar suara tembakan. Dalton yang berada di luar gedung tahu siapa pembunuh Nasim itu dan langsung konfirmasi ke Campbell. Pembunuh itu bernama Abu Al-Akmuti, letnan tertinggi Baghdadi. Rencana Dalton, Akmuti ini akan diikuti sampai mengantarkan mereka ke Dr. Kim berada. Akmuti segera dipantau oleh timnya Dalton secara bergantian. Di tengah jalan, Dalton ketahuan oleh Akmuti. Dengan segera Dalton memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap Akmuti. Akmuti yang tertangkap segera disekap di sebuah ruangan. Rencana Dalton di lapangan langsung berubah karena Akmuti telah mereka tawan. Hal tersebut sudah dikonfirmasi ke pihak Campbell. Kemudian dimainkan peran oleh Amir yang seolah-olah dia juga ditangkap, kemudian disekap di tempat yang sama dengan Akmuti. Di ruangan itu, Amir pura-pura sebagai seorang pria yang tertindas, yang tidak ada hubungannya dengan seorang wanita yang ditangkap. Mendengar tentang seorang wanita yang ditangkap, Akmuti pun merespon. Amir sambil mengoceh untuk memancing Akmuti berusaha untuk melepaskan ikatan tangan dan kakinya. Hingga akhirnya Amir bisa melepaskan ikatan dan penutup ventilasi. Saat itulah Akmuti meminta Amir memohon untuk melepaskan dirinya.
Setelah Amir berada di luar, semua tim Dalton bersiap sedia untuk mengatur jebakan Akmuti. Amir standby di dalam mobil yang telah dipersiapkan, sambil menunggu Akmuti yang segera melarikan diri. Dan memang diperkirakan, Akmuti segera masuk ke dalam mobil Amir, tapi dengan mengacukan benda tajam ke arah Amir. Dalton yang berada di belakang Amir segera mengikuti Akmuti. Dalam perjalanan itu, Amir menanyakan kemana arah tujuan mereka ke Akmuti. Akmuti dengan mengancam Amir mengatakan bahwa tujuan mereka adalah camp setelah Masjid Badar. Tim analis Noah segera mencari arah tujuan Akmuti dan didapatkan lokasi camp Akmuti. Campbell dengan segera menyuruh Dalton untuk menembak Akmuti. Hal itu telah diserahkan Dalton ke Jess untuk mengeksekusi Akmuti. Jess mengambil posisi penembak yang berada di belakang Akmuti. Dengan skill snipernya, Jess berhasil menembak mati Akmuti tepat di samping Amir. Tim Dalton segera menuju lokasi camp Dr. Kim berada. Tim Campbell yang memantau dari dalam gedung via drone mengetahui bahwa Dr. Kim dipindahkan dari camp menuju rumah sakit, disusul dengan tim Dalton. Campbell yang penasaran mengapa Dr. Kim dipindahkan, segera menyuruh Bridge untuk mengambil gambar wanita yang berada di sebelah Dr. Kim. Dalton yang sebagai kapten segera perintahkan Amir dan Jess untuk segera masuk ke dalam rumah sakit. McG memantau pintu masuk di luar rumah sakit. Bridge mengganggu jaringan komunikasi. Dalton sendiri mencari celah lewat jalan belakang rumah sakit. Tim Campbell menjalankan pengenalan wajah dari video yang didapatkan oleh Bridge. Ternyata wanita yang sebelah Dr. Kim tadi adalah istrinya Baghdadi. Campbell pun berpikir dengan cepat bahwa ini sebenarnya Dr. Kim diculik bukan untuk balas dendam, tetapi karena Dr. Kim seorang ahli bedah. Disimpulkan bahwa Baghdadi masih hidup. Baghdadi's still alive. Kemudian ditampakkan Baghdadi yang sedang menjalankan operasi, di mana Dr. Kim sebagai dokter bedahnya. Jess dan Amir segera melaporkan pemantauan yang telah mereka amati ketika masuk ke rumah sakit ke Dalton. Disimpulkan Dr. Kim akan segera dibunuh setelah mengoperasi Baghdadi. Keputusan sulit segera diambil di sini. Ketika Washington, timnya Campbell, tahu Baghdadi masih hidup, hal ini memicu perdebatan bahwa Baghdadi mesti mati. But we are fighting people that want to wipe us off the planet. Yang mana tujuan misi segera berubah, yaitu membunuh Baghdadi, bukan menyelamatkan Dr. Kim sebagai prioritas utama. Satu sisi ingin menyelamatkan Dr. Kim dahulu, lalu membunuh Baghdadi dengan bom drone. Satu sisi lagi ingin langsung membunuh Baghdadi meski ada Dr. Kim di dalam rumah sakit tersebut. Nobody wants to save Kimberly Wells more than I do. Perintah pun dikeluarkan Campbell kepada Dalton bahwa jika tim Dalton tidak bisa membunuh Baghdadi, maka tim Dalton mesti menarik diri secara diam-diam. Semuanya diserahkan Campbell ke Dalton untuk menjalankan misi secara bebas. How you get him is at your discretion. Is that clear? Jess yang berada di dekat Dalton mencoba menyela, tapi Kapten Dalton dengan rencana yang berada di kepalanya segera menerangkan detail dari kemungkinan yang terjadi. Dalton ingin tetap menyelamatkan Dr. Kimberly Wells dan juga membunuh Baghdadi. Strategi pun dijalankan. Dalton segera masuk ke dalam rumah sakit, yang tentu saja Dalton pun ditangkap pihak Baghdadi. Pasukan itu segera memberitahu istri Baghdadi bahwa ada penyusup. Dalton yang berada di dalam ruangan segera diperiksa oleh anggota Baghdadi. Kemudian secara mengejutkan, Jess masuk ke ruangan itu. Secara serentak Dalton dan Jess melumpuhkan anggota Baghdadi. Istri Baghdadi yang masuk ke dalam ruangan di mana Dalton berada kaget karena dirinya ditodong senjata oleh Dalton. Dalton pun menyuruh istri Baghdadi untuk segera mengantar Dr. Kim ke ruangan di tempat dirinya berada. Sesaat setelah itu, istri Baghdadi pun dibius oleh Dalton. Lalu, Dr. Kim segera dikeluarkan dari ruangan operasi. Ketika sedang berjalan menuju ruangan yang dituju, Amir dan Jess melumpuhkan 2 orang penjaga Dr. Kim. Dalton segera menangkap Dr. Kim dan memberitahu rencana mereka selanjutnya. Dalton dan Dr. Kim berjalan keluar rumah sakit lewat pintu depan. Bridge segera menghampiri mereka. McG yang tahu ada penembak segera melumpuhkannya. Dalton menyuruh Jess dan Amir segera berkumpul dengan dirinya. Dr. Kim berhasil dikeluarkan tanpa ada yang mengikutinya. Istri Baghdadi dengan cepat segera mengeluarkan Baghdadi dari rumah sakit dan langsung melarikan diri. Dalton yang standby melihat kepergian Baghdadi segera mengaktifkan bom yang telah dipasang di magazin yang berada di istri Baghdadi tadi. Misi pun selesai. Semua orang di gedung DIA tersenyum.
Dr. Kim esok harinya bertemu dengan suaminya. Kemudian dicapakan Tim Dalton yang sedang santai bermain bola di tepi pantai. Diamati via drone oleh Campbell. Lalu basa-basi, chit-chat sebentar. Hannah yang sedang bertugas hendak mengembalikan drone ke tempat asalnya, melihat sesuatu yang aneh, dan segera menelpon Dalton. Get me Dalton. Now. Dalton yang berada di tepi pantai saat itu juga menyadari bahwa ada mobil yang tiba-tiba mendekat ke arah mereka. Dari layar monitornya, Hannah melihat mobil tersebut meledak. Lanjut misi kedua. Adegan dimulai dengan penampakan seorang wanita berselendang putih memasuki sebuah tempat rahasia. Tempat itu merupakan kantor di mana wanita itu bekerja. Saat wanita masuk ke dalam kantor tersebut, dia melihat mayat di lantai. Langsung dengan cepat, wanita itu melepaskan tembakan karena melihat seorang menembaki dirinya. Semua penyerang wanita dalam kantor itu berhasil semuanya dia lumpuhkan. Namun dirinya juga terkena tembakan. Inilah alur cerita film The Brave dibawakan oleh Bang Ceplok, Rancak Bana. Kita dibawa ke tim pasukan khusus yang sedang berada di Incirlik, Turki. Setelah kejadian bom bunuh diri di pantai, Amir curhat ke Dalton. Mengapa kita diam-diam saja? Kenapa kita nggak bergerak untuk mencari tahu tentang bom bunuh diri tersebut? We are not the investigators, Amir. Dalton mengatakan bahwa itu bukan tugas mereka. Itu tugasnya orang kantor di Washington, D.C. Kita hanya mengikuti perintah sebagai ujung tombak. We're the tip of the spear. Tak lama kemudian, datanglah panggilan dari Direktur Campbell yang memberitahu tentang kejadian di Ukraina, bahwa ada agen CIA Casey Connors yang mendapat serangan dari pihak pro-Rusia. Dengan segera tim Dalton berangkat menuju lokasi Casey berada. Sesampainya di sana, McG langsung mengobati Casey yang terluka karena tembakan. Bridge langsung mengamankan berkas-berkas rahasia. Tim Campbell juga menganalisa apa yang sebenarnya diincar oleh pasukan Rusia tersebut, karena semua barang-barang tidak ada yang hilang. Setelahnya, Casey diterbangkan dengan helikopter. Di saat tim Dalton membersihkan lokasi kantor CIA, helikopter Casey mendapat tembakan beruntun, sehingga heli tersebut pun jatuh. Dianalisa Campbell bahwa pihak Rusia berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan Casey. Pertanyaannya, kenapa? Tim Dalton segera bersiap menuju lokasi jatuhnya heli dengan menyamar sebagai warga sipil. Di tempat lain, Casey yang pingsan dalam helikopter segera diculik oleh tentara Rusia. Tim Dalton yang telah sampai di lokasi jatuhnya heli segera mengamankan pilot heli dan mengamankan heli yang jatuh. Keputusan segera diambil oleh Campbell, karena ini bisa memicu konflik internasional jika dikerahkan pasukan cepat tanggap. Akhirnya, Campbell menyerahkan keputusan itu ke Noah, karena Noah yang tahu bahwa Casey ini adalah agen terbaik sewaktu pelatihan bersamanya. Diputuskanlah bahwa tim Dalton akan menyelamatkan Casey secara diam-diam untuk meredam konflik. Casey yang tersadar saat diculik segera melumpuhkan dengan cepat tentara yang membawanya. Tim Campbell mengadakan meeting untuk membahas kasus Casey. Didapati bahwa orang yang mengejar Casey adalah mata-mata elit di bawah perintah Alexei Zbarov. Campbell takut akan terjadi sesuatu yang besar jika Zbarov menangkap Casey. Tim Dalton yang berada di gedung sedang mengamati keadaan sekitar, di mana saat itu Zbarov dan pasukan Rusianya sedang merencanakan strategi untuk menangkap Casey yang bisa lolos dari 2 orang tentara Rusia. Bridge di waktu saat mengobati Casey memasang gelang medis, mengatakan bahwa mereka bisa melacak Casey lewat gelang tersebut. Dan semua tim Dalton pun bergerak. Kembali ke gedung DIA, Noah yang memantau pergerakan tim Dalton via satelit, melihat pergerakan pasukan Rusia yang berada di jalanan telah menyebar seperti mengepung tim Dalton. Tak lama kemudian, datanglah Direktur Koenig, penanggung jawab CIA yang telah beberapa kali dihubungi Direktur Campbell. Koenig menjelaskan bahwa Casey Connor ini adalah penanggung jawab pengganti di pos CIA Moskow. Casey ini sedang menjalankan misi rahasia intelijen paling penting karena melindungi seorang mata-mata Kremlin di seputaran Vladimir Putin.
Jika Casey tertangkap, maka informasi ini akan terungkap dan mata-mata Kremlin itu akan mati. Makanya pihak Rusia mati-matian ingin menangkap Casey. Your team must succeed. Sinyal gelang yang dipakai Casey akhirnya ditemukan berada di sebuah gudang tua. Tim Dalton telah menganalisa bahwa kemungkinan itu adalah jebakan. Walaupun begitu, Dalton sebagai kapten yang bijak telah merencanakan sesuatu. Ditampakkan Bridge dan McGee yang sedang menyusuri gudang itu, dan pasukan Rusia yang sedang bersiap menunggu kedatangan mereka. Ternyata itu hanyalah sebuah pengalihan. Jess yang berada di atas gedung menembaki pasukan Rusia yang lengah. Pasukan Rusia yang panik, semuanya dihabisi oleh Jess. Tinggallah satu komandan Rusia yang akhirnya juga ditembak oleh Dalton. Dalton melapor ke tim Campbell bahwa mereka mendapati handphone para tentara Rusia ini. Sehingga dengan sinyal handphone tersebut, Noah menjalankan analisa yang justru bisa mengetahui semua keberadaan para pasukan Rusia. Pasukan Rusia terus bergerak untuk mencari keberadaan Casey. Sementara tim Dalton berdiam diri sambil menunggu sinyal dari Casey dan perkembangan info terbaru dari Washington DC tentang di mana keberadaan Casey. Di Washington DC, tim Campbell berusaha menganalisa mengumpulkan informasi apa yang dilakukan Casey saat ini. Setelah saling menganalisa antara Campbell, Hannah, dan Noah, didapatkanlah sinyal dari Casey. Casey ini sebenarnya berusaha memberikan sinyal kepada tim Campbell dengan mematikan lampu di beberapa titik. Yang itu diketahui oleh Noah dengan melihat kamera drone dalam video yang dipercepat. Sehingga diketahui kemana arah larinya Casey yang kemungkinan tidak akan bisa disentuh oleh pihak Rusia. Dalton, we found her. Tim Dalton yang mendapat info dari Campbell langsung bergerak. Tempat yang dituju adalah semacam tempat mandi atau sauna khusus wanita. Jess pun ditugaskan oleh Dalton untuk segera masuk ke dalam tempat itu. McGee dan Bridge memantau dari jauh dengan sniper. Sesampainya di dalam, Jess meminta kepada yang punya tempat agar ditunjukkan di mana keberadaan Casey berada. Sementara itu, Zabarov dan pasukan Rusianya telah datang dan masuk ke tempat itu. Tim Dalton pun segera bersiap dengan kemungkinan yang terjadi. Jess yang diantar ke tempat Casey berada langsung melapor bahwa Casey masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang kritis. Dalton pun menjalankan strateginya untuk membawa Casey dari tempat itu tanpa ketahuan pasukan Rusia. Ketika ada pasukan Rusia yang lewat menggunakan mobil, tim Dalton segera mencegat dan melumpuhkan tentara Rusia di mobil itu. Lalu membawa mobil tersebut untuk menjemput Casey lewat bagian belakang gedung. Zabarov yang curiga dengan yang punya tempat pemandian terus mencari tahu. Hingga akhirnya, insting Zabarov tahu di mana kemungkinan kira-kira Casey berada. Saat Zabarov sampai di bagian belakang gedung itu, mobil yang membawa Casey telah berlalu pergi, dan itu tampak oleh Zabarov. Namun, Zabarov tidak curiga, karena itu adalah mobil yang dipakai oleh pasukan Rusia. Tim Campbell juga memantau kondisi lapangan, bahwa tidak ada pasukan Rusia yang mengikuti tim Dalton. Casey yang terluka diselamatkan dengan mendonorkan darah Kapten Dalton. Selagi tim Dalton istirahat sejenak, tim Dalton dan tim Campbell memikirkan strategi untuk membawa Casey kembali dengan helikopter. Bridge yang punya rencana segera memberikan tanda ke Dalton. Dalton pun mengiyakan rencana tersebut. Dan akhirnya, tim Dalton pun segera bergerak sesuai dengan perintah Kapten Dalton. Lalu, tim Dalton membuat jebakan dengan menggunakan mobil yang diambil tim Dalton tadi. Lalu Dalton meninggalkan bekas luka darah di pintu sebuah bangunan. Jess, Amir, McGee, dan Casey pun mulai bergerak ke tempat nanti helikopter akan mendarat. Copy. Moving. Rencana Dalton pun berhasil. Pasukan Rusia menemukan mobil yang ditinggal Dalton sebagai pancingan. Pasukan Rusia yang berada di tempat itu segera menyebar untuk mencari keberadaan Casey. Lalu, pasukan Rusia menemukan jejak darah di bangunan kemudian langsung mendobrak pintu. Kabum! Gedung pun meledak. Inilah taktik rencana Dalton. Dengan membuat pengalihan, sehingga semua pasukan Rusia yang berada di jalanan segera menuju lokasi di mana terjadi ledakan. Helikopter pun bisa mendarat dengan selamat. Jess, Amir, McGee, dan Casey dengan cepat segera menaiki helikopter.
Kemudian disusul dengan Dalton dan Pritch yang datang terlambat. Are clear, a 50 cal range. Noah yang memantau pergerakan tim Dalton merasa senang. Dan semua orang di kantor itu teriak kegirangan karena misi mereka telah berhasil. Setelahnya, ditampakkan Direktur Koenig mengucapkan terima kasih ke Direktur Campbell atas penyelamatan besar yang telah dilakukan oleh timnya. You owe me. Well, thank you. Kemudian ditampakkan tim Dalton yang sedang santai menikmati hidangan yang dimasak oleh Kapten Dalton. Lanjut misi ketiga. Adegan bermula di Caborca, Meksiko. Seorang pria memasuki sebuah fasilitas telekomunikasi. Lalu dia melakukan semacam kode panggilan. Kemudian kita dibawa ke Pentagon, Washington, D.C. Para petinggi militer langsung mengadakan rapat untuk membahas kode panggilan tersebut. Ternyata itu adalah sebuah pesan yang berisi bahwa Rainier Boat akan ke Meksiko selama 2 hari. Pesan tersebut dikirim oleh Intel Meksiko yang bernama Hugo Vargas. Rainier Boat ini adalah top list pedagang senjata paling sulit ditangkap dengan konsumen para teroris dari seluruh dunia. Dengan kedatangannya ke Meksiko, ini merupakan kesempatan langka. Ada 2 opsi di sini, menangkap atau membunuh Rainier. Masing-masing orang di rapat itu mengeluarkan pendapat, menangkap atau membunuh Rainier. Namun, tidak dengan Campbell. Campbell berkata, jika Rainier ditangkap, pasti akan ada yang menggantikannya. Begitu juga kalau dibunuh. Maunya Campbell memasang penyadap ke Rainier. Dengan begitu, bisa mengetahui seluruh jaringan Rainier ini. I suppose you have a plan? Put a listening device on him to get the whole web. Untuk menjalankan misi, tim Daltonlah yang akan mengeksekusinya. Tibalah tim Dalton di daratan Meksiko yang disambut oleh agen Vargas. Kapten Dalton yang sangat berhati-hati dengan misi ini telah dipersiapkan semuanya, termasuk Vargas yang mesti ditutup matanya ketika menuju tempat operasi tim Dalton. Sesampainya di tempat yang dituju, Pritch persiapkan wawancara dengan Vargas yang juga dipantau oleh tim Campbell. DIA, how do you read? Like you're in the next room. Tim Dalton dan tim Campbell mesti konfirmasi kebenaran tentang intel dari Vargas ini. Dalam wawancara itu, didapatkan informasi pertemuan Rainier pertama dengan Laskani dan esoknya dengan Martin Urzua, pimpinan kartel Sonora. Dalton pun menganalisa semua informasi Vargas yang hanya bersumber dari satu orang, yaitu kekasih Rainier yang bernama Sofia. Vargas telah bekerja sama dengan Sofia selama 2 tahun, dan Vargas telah meyakinkan Sofia untuk membelot dari Rainier. The information is good. Sophia's genuine. Setelah tim Dalton yakin dengan informasi dari Vargas ini, mereka pun akan menjalankan misi mereka untuk memasang penyadap di handphone Rainier. Idenya adalah menukar HP Rainier dengan HP yang telah dipersiapkan Pritch tadi, menggunakan teknik pengalihan layaknya pencopet. Dalton menunjuk Amir sebagai pelaksana tugas. Pengalihannya adalah ledakan bom di mobil. Jess memantau keadaan dari atas. Ketika ledakan terjadi, semuanya panik. Saat itu, Amir menukar HP Rainier dengan HP yang telah dipasang penyadap. Dan penyadap pun terpasang pada pedagang senjata paling sulit ditangkap di dunia. Rencananya begitu. Good with that? Easy peasy. Dan dimulailah misi penyadapan HP. Semua tim telah berada di posisi. Kapten Dalton memantau dari luar. Laskani telah tiba duluan di tempat pertemuan. Kemudian disusul dengan kedatangan Rainier. Sofia juga hadir menemani. Rainier masuk ke dalam gedung. Dalton bersiap untuk menekan tombol peledak. Amir sudah bergerak mendekati Rainier sesuai hitungan Jess. Ketika Amir mendekati Rainier, tiba-tiba Rainier mengeluarkan HP miliknya, lalu mematahkan HP tersebut menjadi 2 bagian, lalu membuangnya ke dalam air. Dan misi tim Dalton gagal. Mereka harus memikirkan cara lain untuk memasang penyadap ke Rainier. We're gonna have to find another way. Kembali ke tim Campbell, Noah dan Hannah menganalisa barang apa yang kira-kira dipakai Rainier yang tidak akan diganti-ganti. Inilah makanya Rainier tidak tersentuh, karena semua barang yang kemungkinan disadap telah dia antisipasi. Let's use Vargas's asset. Campbell kemudian menyuruh Dalton untuk menemui Sofia, karena pastinya Sofia tahu barang apa saja yang kira-kira selalu dibawa oleh Rainier. Dalton lalu diskusikan rencana untuk menemui Sofia dengan Vargas. Vargas tahu ada kebiasaan Sofia pergi ke salon kalau berada di sini. There's a salon. She goes there when she's in town. Akhirnya, Dalton menjalankan strategi untuk menemui Sofia di salon.
Semua tim Dalton telah menyebar untuk mengamati situasi di sekitar salon itu. Jess yang ditugaskan segera masuk ke dalam salon untuk menemui Sofia. Alright guys, I'm going in. Sofia yang kaget segera ditenangkan oleh Jess. Lalu Jess memberitahu tentang rencana mereka untuk memasang penyadap ke barang yang selalu dipakai oleh Rainier. Di saat Sofia sedang memikirkan barang apa yang kira-kira tidak diganti dan selalu dipakai oleh Rainier, tiba-tiba saja Rainier datang menggunakan mobil yang lain sehingga tim Campbell merasa kecolongan. He must have switched cars. Semua tim Dalton di lapangan segera bersiap. Mereka ragu, apakah tim Dalton ketahuan ataukah Rainier menjemput Sofia? Saat kritis itulah Sofia teringat bahwa ada sebuah kalung yang selalu dibawa oleh Rainier di lehernya. His necklace. Ketika Jess hendak meminta model kalungnya, Rainier telah masuk ke dalam salon. Hello, darling. Sofia yang mau dibawa Rainier keluar, lalu memanggil Jess untuk memberikan bayarannya, sambil berbisik. There are photos. Setelah didapatkan model kalung yang dipakai Rainier, Fritz segera memasang penyadap di kalung tersebut. Idenya Dalton, Rainier akan disergap setelah pertemuannya dengan Martin Urzua. Tim Dalton yang memantau pergerakan Rainier segera bergerak, karena bisnis Rainier dengan Urzua telah selesai. Noah pun memantau pergerakan Rainier dengan drone. Di perjalanan, Rainier seperti merasakan sesuatu. Ya, insting penjahat gitulah. Rainier merasa, kok ada yang aneh? Karena Rainier sudah 2 kali melihat Amir, Rainier merasa dirinya seperti diikuti. Karena feelingnya itu, Rainier pun mengubah arah perjalanan mobil mereka. Tim Dalton yang awalnya hendak menyergap di tengah jalan dengan perangkap mobil, segera mengubah strategi mereka, We'll have to hit him on the move. yaitu langsung dengan mengejar mobil Rainier. Mobil pengawal Rainier segera dilumpuhkan terlebih dahulu. Kemudian mobil Rainier dihadang dari depan dan belakang. Semua tim Dalton menggunakan topeng layaknya perampok. Sofia yang ketakutan segera diberi kode, sehingga menjadi tenang. Lalu, tim Dalton mengambil tas berisi uang dari bagasi mobil. Dengan teriak mengambil jam tangan Rainier serta kalungnya dengan paksa. Rainier langsung emosi, serta mengancam ketika kalungnya diambil. Tim Dalton dengan cepat menukar kalung tersebut dan mencampakkan kalung itu di depan Rainier. Misi pun berhasil. Tim Dalton segera cabut melarikan diri. Tim Campbell pun merasa senang karena rencana mereka memasang penyadap di Rainier telah berhasil. Malam harinya di kediaman Rainier, Rainier mengobrol dengan pengawalnya. Justru di tempat yang tenang seperti ini, dia malah terancam bahaya. Pengawal Rainier pun berkata, pelakunya sudah ditemukan. Orang yang merampok mereka tahu semua detail tentang keamanan Rainier. Yang tahu rencana Rainier ini selain Urzua adalah Sofia. Ditambah dengan Rainier nampak Amir ketika berada di salon. Nah, ini berarti informasi telah dibeberkan oleh Sofia. Wait until tomorrow. Make it as quick and painless as you can. Hannah yang mendengar percakapan Rainier hendak melaporkan kepada Kapten Dalton bahwa Rainier hendak membunuh Sofia. Namun, Noah tidak setuju dengan rencananya Hannah. Karena hal ini merupakan keputusan Campbell bukan Hannah. Tapi tetap saja Hannah menghubungi Dalton karena Direktur Campbell tidak bisa dikontak. Tim Dalton yang hendak terbang dari Meksiko langsung membatalkan keberangkatannya. Meeting mendadak segera diadakan. Vargas ingin menyelamatkan Sofia. Dalton berkata lain. Jika Sofia dikeluarkan dari tempat Rainier, maka kemungkinan keberadaan penyadap akan terungkap. No. Can't do that. You have no other choice. Dalton tetap bersikeras mesti melindungi misi ini. Harus ada cara lain. Dalton pun membuat kambing hitamnya, yaitu Martin Urzua. Kapten Dalton langsung turun tangan mengamati Urzua. Jess di posisi untuk meletakkan tas berisi uang ke dalam kamar Urzua. Amir tugasnya memprovokasi Rainier. Jadi, Amir berada di halaman depan menunggu kedatangan Rainier. Rainier yang masuk menemui Urzua langsung menanyakan perihal tentang Amir, yang mana Urzua tidak tahu tentang hal yang ditanyakan Rainier tersebut. Tanpa babi bu, pengawal Rainier menembak penjaga Urzua yang ada. Lalu Rainier menyuruh mengecek kamar Urzua. Ditemukanlah tas yang berisi uang yang telah dirampok kemarin. Dan tanpa ampun, Rainier langsung menembak Urzua. Misi tim Dalton berhasil. Dan semua tim Dalton cabut dengan pesawat.